bisa membawa anak saya ke surganya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Juga saya sangat mencintai istri saya. Saya tidak pernah memposisikan saya lebih cinta istri anak, enggak. Sama ya, posisinya sama. Bagus. Oh, coba kok ngomong la ilaha illallah. Coba. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zimayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan kepada kita semua di mana harapan Ustadz Agustan sebelum dia meninggal. Dia berharap bahwa anaknya perempuan, bahkan seisi keluarganya, dia mau agar mereka menjadi mualaf atau meninggalkan Tuhan Yesus. Karena harapan Ustadz Agustan ini, dia mengatakan bahwa dia akan berusaha untuk membawa anak-anaknya ke surganya Allah katanya. Nah teman-teman, saya tahu bahwa Ustadz Agustan ini adalah seorang yang sudah mengetahui tentang kebenaran yang ada di dalam kekristenan. Sebelum dia mualaf, tentu saja dia mengetahui tentang kebenaran. Tetapi mungkin saja ada beberapa faktor yang membuat dia mengkhianati Tuhan Yesus, meninggalkan Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa kalau dia sengaja meninggalkan tentang kekristenan atau kasih karunia Allah itu, dengan sengaja dia meninggalkan itu, maka dia berbuat dosa. Dan ketika dia baru-baru mualaf kemarin teman-teman ya, dia mencoba menghujat Roh Kudus dan menghina Yesus dan juga menghina kekristenan. Dan kita akan menonton video yang berikut ini nanti, di mana dia di ulang tahunnya, di mana dirayakan oleh anaknya Zelda. Dia berharap supaya anak-anaknya bisa mualaf sebenarnya, tetapi pada faktanya sampai sekarang anaknya Zelda itu masih tetap memegang teguh imannya kepada Kristus. Sebelumnya mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Saudara, hari ini saya sebetulnya tidak pernah menghiraukan hari kelahiran saya, karena bagi saya itu ya berarti lah ya, tapi prosentasenya kecil. Bagi saya itu kematian yang berarti ya, karena harus wajib husnul khotimah. Hari ini anak saya yang perhatikan dan berikan. Tadi pagi juga istri. Saya lupa istri tadi saya tadi selamat milad ya, dicium ya, terima kasih. Saya lupa, saya memang nggak pernah mikirin kelahiran ya. Yang saya yang berpikir kematian. Itu juga tidak ada salahnya. Bagaimana mau mati kalau tidak lahir, saudara ya? Saya ucapkan terima kasih untuk anak saya. Saya sudah doakan mudah-mudahan anak saya dan kelanjutan dapat hidayah ya. Dan ini anak yang saya cintai. Dalam hidup saya selain Allah ya, yang saya cintai istri dan kedua anak saya, dan tentunya seluruh umat Islam ya. Berdoakan agar kami sehat, terlebih bisa memperjuangkan. Doakan mudah-mudahan anak saya ini dapat hidayah dan sama-sama berjuang di dalam iman dan Islam. Allahu Akbar. Terima kasih. Nama dulu. Nyanyi dulu, maksudnya nyanyi ya. 1, 2, 3. Makasih ya saudara-saudara. Sekali lagi mudah-mudahan dengan bertambahnya umur saya berarti berkurangnya hidup saya, boleh menjadi berarti bagi umat, bagi keluarga saya, anak saya, istri saya. Amin ya Allah. Mau kasih ucapan apa? Paling biar kedepannya lebih baik lagi. Terus apa? Ya, semoga diberikan umur yang panjang aja. Sehat. Jadi Ya, mencintai sehat. Bapak enggak? Cintai. Sangat? Ya, doakan. Ini saya tahu anak saya juga mencintai saya. Biarlah saya juga bisa membawa anak saya ke surganya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Juga saya sangat mencintai istri saya.
Saya tidak pernah memposisikan saya lebih cinta istri anak, enggak. Sama ya, posisinya sama. Saya mau adil terhadap anak istri saya mau adil juga kepada umat Islam. Saya mencintai semuanya ya, terlebih saya mencintai iman saya mencintai Allah, saya mencintai Rasul saya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allah. Tadi lu kasih tahu. Karena guru-guru kita tadi kan belum pernah menjadi mereka. Kalau saya kan pernah jadi anjingnya mereka. Bagus. Oh, coba kok ngomong la ilaha illallah. Coba. La ilaha illallah. Allahumma aktim. Allahumma aktim. Lana bil islami. Lana bil islami. Lana bil imani. Lana bi husnil khotimati. Lana bi husnil khotimati. Lana bi husnil khotimati. Lana bi husnil. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kondisi Koko sebentar lagi masuk ICU, otak Koko sebelah kiri tergenang darah. Koko harus ikhlas, ini cara Allah gugurkan dosa. Kalaupun Koko harus dipanggil Allah, harus siap. Kalaupun Allah panggil Koko sekarang juga harus siap. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Saya tahu bahwa apa yang dirasakan oleh Zelda adalah suatu kesedihan yang cukup mendalam ketika sang ayah meninggalkan dunia ini atau meninggal. Dan kita juga percaya bahwa memang itu adalah risiko dari apa yang dilakukan oleh Ustadz Agustan selama ini. Dan kita tidak membahas sama sekali tentang kematiannya karena semua orang pasti akan menuju pada kematian itu. Tetapi yang menjadi pertanyaannya sekarang, setelah kita mati, kita mau kemana? Dalam kekristenan sudah jelas bahwa kita akan kembali kepada Kristus. Dan Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi pengikut-pengikutnya, bagi orang yang percaya kepadanya. Supaya di mana Tuhan Yesus berada, pengikut-pengikutnya pun berada di sana. Nah teman-teman, ada satu renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita. Dan ini kiranya menjadi pelajaran bagi kita supaya apa yang telah kita lihat akhir-akhir ini, yang kita dengar, baik itu di media sosial, di YouTube, kita ambil pelajarannya, kita ambil hikmahnya. Nah memang suatu hal yang sungguh mengerikan ketika Ustadz Agustan ini menantang Tuhan ya, ketika mengambil Alkitab, menempelkan di pantatnya dan kemudian dia kentutin Alkitab itu. Dan saya percaya bahwa sebelum dia mualaf, dia sudah banyak membaca tentang kebenaran itu yang dia tempelkan di dalam atau di pantatnya. Dia sudah pernah membaca semuanya itu tentang kasih karunia Allah, tentang resiko ketika kita meninggalkan kebenaran. Nah, oleh karena itu kita akan mencoba membuka kitab Ibrani 10 ayat 26 sampai seterusnya. Begini firman Tuhan teman-teman ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Nah, jadi di sini dikatakan di ayat 26 teman-teman ya. Jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Saya yakin bahwa inilah yang dialami oleh Ustadz Agustan. Ketika dia sengaja berbuat dosa, sesudah mengetahui tentang banyak kebenaran dalam Alkitab teman-teman, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ayat 27, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat, yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Nah, tentu saja yang ada teman-teman adalah sesuatu hal yang sangat mengerikan sekali ketika kita meninggalkan kebenaran. Apalagi kita menghujat kebenaran. Apalagi kita sengaja untuk menghina kebenaran itu. Jadi apa kata firman Tuhan, yang ada adalah kengerian. Hal yang mengerikan terjadi, penghakiman,
api yang dahsyat, menghanguskan semua orang durhaka. Nah, bicara durhaka di sini adalah orang yang melawan kebenaran, orang yang melawan Tuhan, orang yang menantang Tuhan, orang yang menantang dengan sombongnya, seperti apa yang dilakukan oleh Ustadz Agustan kalau kita melihat kembali ke belakang jejak digitalnya. Nah, jadi di ayat 28, jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Ayat 29, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia. Perhatikan ya, yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Nah, ada beberapa hal di sini yang membuat kita lebih berat untuk mendapatkan penghukuman itu, teman-teman ya, yaitu ketika menginjak-injak anak Allah. Bagaimana arti atau maksud menginjak-injak anak Allah ini? Ketika kita sudah mulai menghina anak Allah, mulai menghujat anak Allah, mulai tidak percaya pada karya keselamatan yang dikerjakan oleh anak Allah itu sendiri. Ketika kita menganggap najis darah perjanjian itu, bahwa darah itu tidak berarti bagi kita. Padahal dengan cucuran darah ditumpahkan bagi kita oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi kita menganggap najis ketika kita tidak percaya akan karya keselamatan itu di atas kayu salib. Ketika kita tidak percaya bahwa Yesus Kristus telah mencurahkan darahnya untuk menebus kita, untuk melunaskan semua hutang dosa kita. Nah, jadi itulah sebabnya dikatakan firman Tuhan, kalau kita tidak percaya itu, kita menganggap najis. Nah, darah yang kudus itu, darah perjanjian itu, dan yang menghina roh kasih karunia. Yang lebih-lebihnya lagi, kita dianggap oleh firman Tuhan itu sebagai penghina kasih karunia. Ketika kita tidak percaya lagi kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus. Nah, jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua, terlebih-lebih kepada para mualaf ya. Mungkin kita mengerti ya, ketika Ustadz Agustan sudah mualaf dan kemudian dia melihat ada orang yang menghina agamanya, pertama seperti tanpa ragi kemarin ya, dia juga melakukan satu tantangan di mana dia menantang Tuhan seperti Ustadz Agustan, tetapi pada faktanya tanpa ragi sampai sekarang masih hidup, tetapi tidak sampai tanpa ragi meletakkan kitab suci orang lain ke pantatnya, tidak sampai hati. Tetapi kita lihat apa yang dilakukan Ustadz Agustan itu lebih dari apa yang dilakukan oleh tanpa ragi. Nah, jadi maksudnya teman-teman yang saya sampaikan di sini bahwa kalau misalnya saudara-saudara yang mualaf meninggalkan kekristenan, itu silakan saja. Ada satu hal yang perlu saya ingatkan kepada kalian semua, jangan sesekali menantang Tuhan. Jangan sesekali. Kalau meninggalkan kekristenan silakan, Tuhan juga tidak memaksa karena itu adalah pilihan. Dan kita percaya bahwa orang yang mengetahui kebenaran dan kuat imannya akan sampai bertahan pada kesudahannya. Dia akan diselamatkan. Tetapi ini yang saya sampaikan bahwa kalau meninggalkan kekristenan silakan, tetapi jangan sesekali menghujat Tuhan, menghujat Roh Kudus, menghina kasih karunia itu. Karena itu semua akan mendatangkan hukuman yang lebih berat bagi kita. Bukan hanya hukuman di dalam dunia ini, tetapi hukuman yang kekal juga pasti akan diterima sesuai dengan janji firman Tuhan. Nah, itu dia yang mau saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.